Mendeteksi nilai martir host mencapai 0, sistem sedang memuat. 1R. Sistem selesai dimuat. Kakak Su Feng. Kenapa wajahmu muram? Aku sedang pusing soal mas kawin. Masih kurang berapa? Aku ada tabungan 2 tahun ini. Aku pulang ambilkan untukmu. Tidak usah, 1R. 1R, menurutmu, mas kawin itu penting? Penting, tapi juga tidak penting. Kalau 2 orang benar-benar saling mencintai, mas kawin tidak penting. Mungkin, hanya ketika 2 orang tidak terlalu saling mencintai. Mas kawin baru terasa sangat penting. Tidak terlalu saling mencintai? Kamu kenapa? Tidak apa-apa, 1R. Kamu juga sudah usia menikah. Sudah punya pacar? Belum ketemu yang cocok. Kamu suka tipe seperti apa? Aku lihat di sekitarku ada yang cocok tidak? Aku suka yang bisa bikin aku senang dengan berbagai cara. Wan R, kamu kenapa? Orang tuaku bertengkar lagi. Ikut aku. Bos, untuk 2 orang. Kakak Su Feng, itu kan uang makan besok kamu? Tidak apa-apa, Wan R senang yang paling penting. Terima kasih. Wan R, lihat. Kamu jahat ya? Pria tanpa uang benar-benar tidak bisa, demi anak yang akan segera lahir. Aku harus menabung cukup untuk mas kawin, biar Lily menikah denganku dengan senyuman. Kak Su Feng, aku ambil 6,6. Kamu ambil berapa? Selamat, sistem angpau cinta sejati berhasil terikat. Kak Su Feng. Sistem telah aktif, kirim angpau cinta sejati kepada orang yang benar-benar mencintaimu untuk mendapatkan keuntungan 100 kali lipat. Su Feng, kamu pergi ke mana? Segera kembali. Kalau berani lambat, jangan salahkan aku tidak baik padamu. Baik Lily, aku segera pulang. Wan R, aku harus pulang. Iya, aku juga pulang. Dadah. Su Feng ini, bukannya bawa pacar pulang? Kenapa tidak bagi angpau? APA please? Iya, Kak Su Feng, cepat bagi angpau. Biar kami ikut senang. Coba dulu deh. Li Erping menerima angpau cinta sejati dari tuan rumah. Tuan rumah Sujao menerima angpau cinta sejati dari tuan rumah. Sang Tua menerima angpau cinta sejati dari tuan rumah, mendapatkan keuntungan 2.650 yuan. Tuan rumah secara kumulatif mendapatkan keuntungan 20.000 yuan. Telah ditransfer ke akun tuan rumah. Aku punya uang. Sepupu kedua, selamat tahun baru. Aku kirim angpau tahun baru untukmu. Terima kasih. Semoga kamu dan pacarmu bahagia selamanya. Li Erping menerima angpau cinta sejati dari tuan rumah. Tuan rumah mendapatkan keuntungan 20.000 yuan. Sistem telah ditransfer ke akun tuan rumah. Lily, sekarang mas kawin ada jalannya. Batas angpau di ponsel terlalu banyak. Tidak tahu, apakah uang tunai bisa berhasil. Orang tuaku 10.000, Lily 10.000, coba dulu. Su Feng, kamu mari di mana? Belum pulang. Apa kamu pikir aku terlalu baik? Lily, tunggu sebentar. Aku baru saja ambil uang di bank. Ambil uang? Untuk APA? Jangan-jangan mau memberiku uang receh? Aku beritahu, 300.000. Tidak boleh kurang sedikit pun. Lily, percayalah padaku. Aku pasti akan mengumpulkan uang mahar. Menggampaukan? Dengan gajimu yang sedikit itu? Mimpi kali. Kalau kau masih berani berlambat-lambat, aku akan pergi sekarang juga. Lily, tunggu sebentar, aku pulang dulu. Ayah, Ibu, Lily. Ini ada 10.000 yuan, angpau tahun baru untuk kalian. Su Feng, apa yang terjadi? Dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Uang ini tidak bisa kita terima, masih butuh uang untuk pernikahan. Ibu, terima saja. Urusan uang, serahkan padaku. Feng Er, apa kau pinjam uang rentenir? Jangan lakukan hal bodoh. Su Cuiping menerima angpau cinta sejati dari tuan rumah. Tuan rumah mendapatkan keuntungan 1 juta yuan. Sistem telah mentransfer ke akun tuan rumah. Feng Er, ada apa denganmu? Apa kau tidak enak badan? Ayah, Ibu, kita punya uang sekarang. Su Feng, APA yang kau lakukan ini?
Aku hanya pernah melihat orang tua membelikan mobil dan rumah untuk anaknya. Ini pertama kalinya aku melihat orang tua seperti kalian yang mengambil uang anaknya. Malu tidak malu wajah kalian yang sudah tua ini? Lily benar. Cepat berikan uangnya ke Feng Er, kita tidak bisa menerimanya. Ayah tidak apa-apa, aku sudah menyiapkan untuk Lily. Feng Er, kami tidak butuh uang. Lebih baik kau simpan saja. Ibu, terima saja, gunakan sesuai keinginanmu. Lily, ayo, kita bicara di dalam kamar. Lily, ini untukmu. Syukurlah kau masih ingat aku. 1 juta yuan, cepat datang. Pengiriman angpau cinta sejati gagal, sistem memotong 1 juta yuan tunai dari tuan rumah. Sistem telah diaktifkan, tuan rumah memberikan angpau cinta sejati kepada orang yang benar-benar mencintaimu. Kirim angpau cinta sejati, dapatkan keuntungan 100 kali lipat. Kenapa sama seperti yang kau berikan ke orang tuamu? Apa kau benar-benar memikirkan aku? Apa yang terjadi? Apakah Lily sebenarnya tidak? Jika dua orang benar-benar mencintai, mahar tidak penting. Mungkin, hanya ketika dua orang tidak terlalu mencintai. Mahar baru terasa sangat penting. Sufeng sedang memekerkan APA? Melamun saja. Tidak ada, Lily. Aku akan mengirimkan beberapa lagi lewat ponsel. Baiklah, aku ingin lihat berapa banyak yang bisa kau kirim. Untungnya masih ada sedikit uang di WeChat. Pengiriman angpau cinta sejati gagal, sistem memotong semua saldo WeChat tuan rumah. Mungkinkah Lily tidak mencintaiku? Lily, aku akan mengirim lewat Alipay. Kali ini, biar kau yang jadi pria sejati. Pengiriman angpau cinta sejati gagal, sistem memotong semua saldo Alipay tuan rumah. Lily, kamu tidak mencintaiku. Sufeng, apa yang kamu omongkan lagi? Kenapa kamu hila jalan? Dan Lily, kamu tidak mencintaiku. Mengapa kamu menipuku? Mengapa kamu bersamaku? Sufeng, kamu tidak melihat diri kamu sendiri seperti apa? Tidak punya uang, tidak punya rumah, tempatmu yang jelek ini. Kalau bukan karena kamu berlutut memohon padaku, aku tidak akan datang. Chen Lily, apakah aku tidak baik padamu? Lalu, apa yang aku inginkan, bisa kamu berikan? Dulu kamu bilang akan memberikan mas kawin 300.000. Sekarang, uangnya? Oh. Hanya ibumu yang memberikan gelang jelek ini. Sufeng, aku juga akan jujur padamu. Sebenarnya, aku tidak pernah hamil, aku menipumu. Orang miskin sepertimu, pantaskah aku memberimu anak? Chen Lily, berani-beraninya menipuku, kamu memanfaatkanku. Memanfaatkan perasaan orang tuaku, hanya untuk uang. Aku menipumu, lalu kenapa? Keluargamu miskin tapi ingin menikah, tidak menipumu menipu siapa lagi? Kamu. Berani-beraninya kamu memukulku, seumur hidupku. Tidak pernah ada yang memukulku. Kenapa? Feng Er, Lily, bicaralah baik-baik. Tianggon Ming Tianggon. Bicaralah baik-baik, anakmu memukulku, kamu masih bilang bicara baik-baik. Ternyata keluargamu tidak ada yang baik. Lily, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Pergi kamu, mulai sekarang, kita putus. Baik, pergi ya pergi. Siapa yang peduli tinggal di tempat jelekmu ini? Lily. Ternyata Chen Lily. Dia tidak pernah mencintaiku, ternyata semuanya hanya untuk uang. Lily, jangan pergi. Aku akan meminjam uang pada kerabat malam ini. Pasti akan mengumpulkan 300.000 untukmu. Berikan Feng Er kesempatan, ya? Siapa yang peduli dengan uang keluargamu, kemiskinanmu seperti ini? Meskipun kamu mengumpulkannya, aku tidak peduli. Orang sepertimu, seumur hidup tidak akan berubah. Lily, kami orang tua. Sudah susah payah menantikan Feng Er menikah. Tolong berikan Feng Er kesempatan sekali lagi. Keluarga kami meskipun tidak kaya, tapi pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Lily. Ayah, jangan berlutut, dia tidak mencintaiku sama sekali. Kalian memohon padanya juga tidak akan ada gunanya. Ayah Feng Er hanya tidak ingin kamu melewatkan jodoh ini. Kalian berdua ayah dan anak, benar-benar mirip sekali. Sudah miskin banget, masih mau main drama cinta di sini. Lily, jangan pergi, aku mohon. Feng Er sangat mencintaimu, kami orang tua. Pasti akan menyayangimu seperti anak sendiri. Jangan sentuh aku, jorok banget. Chen Lily, kamu ngapain? Ngapain? Dia jatuh sendiri, apa hubungannya denganku? Keluarga kalian benar-benar menyebalkan. Orang miskin harusnya tahu diri. Ngapain di sini mempermalukan diri? Lily, ayo naik mobil. Ngapain ngobrol dengan orang miskin begini? Mereka bahkan tidak pantas mengikat sepatumu.
Dabao, akhirnya kamu datang. Aku sudah tidak tahan dengan kemiskinan keluarga ini. Chen Lily, kalau kamu pergi hari ini, kita putus hubungan selamanya. Jangan ikut Dabao. Kamu bisa hidup enak. Aku beritahu kamu. Aku akan membuatmu menyesal. Su Feng, jangan sok susi di sini. Orang sepertimu tidak akan bisa bangkit selamanya. Aku beritahu kamu, aku Chen Lily. Tidak akan pernah menyesal meninggalkanmu. Saudara, terima kasih atas kebaikanmu. CAPI. Lihatlah keluargamu ini, seperti kodok. Jangan mimpi makan daging angsa. Ayo pergi. Feng Er, bodoh, kamu benar-benar bodoh. Ibu, jangan sedih. Orang seperti mereka tidak layak disesali. Aku punya jalan hidupku sendiri. Lihat saja, aku akan membuat mereka menyesal seumur hidup atas perbuatan hari ini. Ayah ibu, makanlah, jangan hanya memandangiku. Feng Er, kamu susah payah membawa pulang. Seorang menantu, sebentar lagi bisa menikah. Kenapa kamu tidak bisa bersabar? Sekarang dia kabur. Kami malu sekali, mau taruh muka di mana? Sabar. Ibu, sejak pertama kali mengenalnya, aku selalu bersabar. Dia sama sekali tidak mencintaiku, dia benci keluarga kita miskin. Benci aku tidak punya kemampuan. Dia mesra dengan Fu Dabao. Aku juga sabar. Tapi setelah semua ini, dia telah kabur dengan orang lain. Perempuan seperti dia. Aku bisa sabar sebentar, tapi tidak selamanya. Kamu memukul orang, mana mungkin dia tidak kabur? Aku dan ibumu sudah memberitahu semua keluarga. Setelah tahun baru kita akan adakan pernikahan. Sekarang bagaimana? Ayah NAK, tangga sampai masih merida. Percayalah jemput Lily kembali. Aku masih menunggu untuk menggendong cucu. Ayah, ibu, kalian jangan bicara lagi. Aku tidak akan minta maaf padanya. Dia bahkan bohong tentang kehamilannya. APA? Apa ada kesalahpahaman di sini? Bu, kamu jangan khawatir, aku nanti pasti akan menemukan yang lebih baik. Aku duluan ke kamar. Ini hadiah cinta ayah untuk ibu. Ibu sudah memakainya puluhan tahun. Biasanya tidak berani sampai terkena air. Chen Lily beraninya kau menghancurkannya? Ibu, tenang, anakmu pasti akan belikan gelang yang lebih bagus. Aku juga akan membuat Chen Lily tahu apa yang sudah dia lewatkan. Oh, Waner datang. Cepat masuk. Paman, Bibi, ini pangsit baru matang, silakan cicipi. Cepat duduk. Paman, Bibi, kenapa kalian terlihat sedih? Feng Er bertengkar dengan kakak iparmu. Membuat kakak iparmu pergi, kami sedang bingung harus bagaimana. Kakak ipar? Apakah kakak Su Feng sudah menikah dengan wanita itu? Kakak Su Feng kadang keras kepala. Kalian lebih banyak menasihatinya, dia baik hati. Hanya kadang mudah terbawa emosi. Weiner, kamu dan Feng Er tumbuh besar bersama. Pasti lebih tahu apa yang ada di pikirannya. Bagaimana kalau kamu yang menasihatinya? Baik, aku akan coba. Paman, Bibi, cicipi pangsitnya. Aku antar piring ini untuknya. Baik. Kakak Su Feng, aku bawa pangsit untukmu. Wan Er, masuklah. Kakak Su Feng, ini pangsit kesukaanmu. Makanlah selagi hangat. Aku ingat dulu kamu selalu bilang, pangsit buatanku yang paling enak di desa. Ternyata kamu masih ingat. Tentu aku ingat, aku masih ingat banyak hal. Yang kamu suka dan tidak suka, misalnya kamu tidak suka ketumbar. Makan pangsit harus pakai cuka, dan suka makan isinya dulu baru kulitnya. Kalau begitu aku tidak sungkan lagi. Kakak Su Feng, menurutku, Chen Lily itu, dia mungkin tidak benar-benar mencintaimu. Kalau benar-benar mencintai seseorang, pasti akan mengerti situasi pasangannya, memahami kesulitannya. Tapi dia begitu agresif, menurutku, perpisahan kalian mungkin bukan hal yang buruk. Ngomong-ngomong Wan Er, ibuku bilang, kalau aku sudah besar, aku akan menikahimu. Ibuku bilang, untuk nikahiku harus ada mas kawin 200.000. Satu rumah baru, satu mobil. Banyak sekali, pasti susah dapat uang sebanyak itu ya? Sebenarnya aku juga tidak butuh sebanyak itu. Kalau dua orang benar-benar saling mencintai. Aku hanya bercanda, lebih enak sendiri. Sendirian kenyang, seluruh keluarga tidak kelaparan. Ini benar-benar pikiranmu, tapi aku akan menunggumu. Wan Er, aku juga hari ini.
Baru mengerti beberapa hal. Aku keluar sebentar, segera kembali. Feng Er, kamu kenapa? Buru-buru sekali. Ketemu, uang terakhirku 800.000. Ini uang yang ibu selipkan waktu aku pertama kali pergi jauh. Dulu. Feng Er ini ngapain sih? Rahasia banget. Siapa yang tahu, dari kecil memang punya pendirian sendiri. Kak Su Feng, kamu ngapain? Apa Wan Er suka sama aku? Ini uang terakhirku. Aku akan segera tahu perasaan Wan Er. Kak Su Feng, kamu kenapa? Kelihatannya banyak pikiran. Gak apa-apa Wan Er, ayo kita ke rooftop cari udara segar. Di sini agak pengap. Baiklah Kak Su Feng. Indah sekali. Sudah lama tidak melihat bintang bersama, waktu berlalu begitu cepat. Iya, terakhir lihat bintang bersama masih waktu sekolah. Nilai ujianku jelek, supaya tidak dipukul ayah. Aku mengajakmu ke rooftop, bersembunyi semalaman. Pulangnya aku dipukuli orang tua. Bilang aku ikut-ikutan kamu, tidak belajar yang benar. Jadi kamu seminggu tidak peduli padaku. Aku pikir kamu marah. Wan Er, sebaiknya aku memberitahu perasaanku padamu. Kalau aku bilang, apa kamu akan menerima? Atau kita bahkan tidak bisa berteman lagi? Wan Er, maafkan aku tidak berani. Diam-diam mencari tahu perasaanmu. Wan Er, selamat tahun baru. Wah, tidak bisa. Aku tidak bisa terima ini. Kamu masih butuh banyak uang untuk menikah. Lebih baik simpan saja untuk menikahi kakak ipar. Wan Er terima saja, tidak banyak kok. Tidak, aku benar-benar tidak bisa terima. Wan Er kamu harus terima, anggap saja. Sebagai hadiah terima kasih dariku. Hadiah terima kasih. Hadiah apa? Pokoknya kamu harus menerimanya. Kenapa kamu terus menatapku seperti itu? Aku jadi malu dibuatnya. Di dalam hati Wan Er, apakah dia menyukaiku? Su Feng, kenapa kamu diam saja? Sistem, cepat bicara. Jangan mogok sekarang. Song Wan Er menerima paket cinta sejati dari tuan rumah. Tuan rumah mendapat untung 80.000 yuan yang telah ditransfer ke akun tuan rumah. Bagus sekali, terima kasih. Turunkan aku. Wan Er, terima kasih banyak. Kamu memberiku angpau, lalu berterima kasih padaku. Apa maksudnya ini? Karena Wan Er, sudah larut, waktunya pulang. Baik, ayah. Su Feng, aku pulang dulu. baik. Sampai jumpa. Selamat tahun baru. Bagus sekali, terima kasih. Turunkan aku. Apa maksudnya ini? Apa dia? Apa dia menyukaiku? Mungkinkah? Wan Er, maukah kamu menjadi pacarku? Tenang Song Wan Er, tetap tenang. Su Feng, kalau mengungkapkan perasaan harus tulus. Aku mengerti. Ayah ibu, aku akan memberi kalian angpau sekarang. Kalian harus menerimanya ya. Kok tiba-tiba jadi dermawan? Jangan dia pergi menemui Lily? Bisa jadi, angpau ini kita terima dulu. Terima saja, lagi pula untuk persiapan pernikahannya nanti. Baik. Feng Er akhirnya mengerti juga. Banyak sekali. Sudong menerima paket cinta sejati dari tuan rumah. Tuan rumah mendapat untung 4 juta yuan yang telah ditransfer ke akun tuan rumah. Su Cuiping menerima paket cinta sejati dari tuan rumah. Tuan rumah mendapat untung 4 juta yuan yang telah ditransfer ke akun tuan rumah. Bagus, akhirnya ada modal.
Siang Kian, kamu sukses ya? Tentu tidak bisa menyaingi kakak Feng. Ini yang kamu maksud dealer mobil besar? Iya, aku familiar di sini. Ayo, Baik. Diraju tahun lulus SMA untuk kakak Su Feng. Hari ini diberikan padanya. Kamu mau pergi ke rumah Su Feng lagi? Iya, aku udah lama nggak ketemu kakak Su Feng. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Anakku sayang. Keluarga Su Feng itu nggak punya apa-apa. Kenapa kamu selalu nikah ke rumah mereka? Kamu mau tetangga ngomongin kita gimana? Nanti kamu mau nikah sama siapa? Ibu, kakak Su Feng baik banget sama aku. Aku nggak peduli dia punya uang atau nggak. Kamu nggak peduli, tapi aku peduli. Bebemo, udah nemuin calon buat kamu, syaratnya bagus banget. Kamu harus tinggal di rumah. Bu, hari ini aku ketemu dia bentar aja, ya? Nggak boleh. Kalau hari ini kamu berani kali, jangan anggap aku ibumu lagi. Bu, aku tahu ibu sayang aku. Tapi kakak Su Feng sangat penting buat aku. Kamu ngerti apa? Su Feng itu anak miskin. Calon istrinya aja kabur sebelum nikah. Kalau kamu nikah sama dia, nanti kamu nyesel. Kenapa? Kenapa kalian nggak ngerti aku? Wan R. Aku pasti bakal nikahin kamu dengan meriah. Loh ini Su Feng? Datang minta maaf ke ibu? Minta maaf? Minta maaf? Jangan ngayal deh. Su Feng, sok-sokan apa sih? Orang kayak kamu. Sepeda aja nggak mampu beli. Berani-beraninya ke sini. Chen Lili, kamu benar. Aku emang gak beli sepeda, jadi hari ini mau lihat mobil mewah. Nambah ilmu. Dabao, lihat deh sok-sokannya. Pura-pura apa sih? Orang miskin, berani-beraninya datang ke tempat kayak gini. sayang tenang aja. Selama aku ada di sini, dia hari ini nggak bakal bisa bawa pulang ban mobil sekalipun. Bener juga. Orang kayak dia, satu roda aja nggak mampu beli. Mau beli mobil? Mimpi kali. Gak usah pedulin mereka. Ayo pergi. Waduh, marah nih. Ayo pergi. Dua mas, mau lihat mobil apa? Xiao Liu, manggil siapa mas? Wah, Tuan Fu Detong. Aku kasih tahu ya, ada orang-orang. Kelihatannya rapi, tapi sebenarnya mahar 30 juta aja nggak bisa bayar. Kamu jangan sampai dibohongin. Tuan Fu, perkataanmu pasti aku dengar. Benar-benar anjing yang baik. Fengge, ayo kita pergi ke tempat lain. Tidak perlu menerima penghinaan ini. Bagaimana jika aku tetap ingin membelinya? Saudara, lebih baik kamu hemat saja, bersaing dengan aku untuk wanita. Dengan penampilanmu yang kumuh ini, bahkan mobil bekas pun tidak mampu beli. Pura-pura kaya APA? Dabao, tidak ada badge di belakang mal. Mobil bekas yang sudah tidak layak pakai? Mungkin ada orang yang cuma ingin melihat-lihat. Siapa tahu bisa dapat barang murah. Betul. Orang miskin cocok dengan mobil rusak. Pasangan sempurna. Xiao Liu, tunggu apa lagi? Cepat temani si. Oh ya, Fengge ini pilih mobil Fushao. Mobil bekas tidak layak pakai kami tidak banyak lagi. Yang termurah harganya. 200.000, sayang sekali. Fengge, kamu bisa menerima ini? Tentu tidak bisa. Jadi aku akan beli yang ini. Wah, dia benar-benar bisa memilih. Kamu tahu mobil ini? Merek apa namanya apa? Berani bilang mau beli mobil ini. Kalau kamu bisa beli mobil ini, aku kasih diskon 50%. Fu Xiao benar-benar memuji Feng Ge kita. Jangan bilang 50%, diskon 10% pun. Dia tidak akan bisa bayar. Fengge, aku pinjamkan kamu 300.000 sekarang. Tidak perlu, Fuda Bao, diskon 50% ya. Baiklah, tapi kalau kamu tidak bisa bayar, harus berlutut. Jadi kukuku, berani? Gesek kartu. Ayo. Kakak, kamu yakin ya? Mobil ini harganya paling tidak 3 jutaan. Cepat gesek, jangan banyak bicara. Transaksi berhasil. APA, ini.
Transaksi berhasil? Bagaimana mungkin? Ini palsu, mana mungkin dia punya uang sebanyak ini. Fuda Bao, jangan lupa diskon 50%. Baik. Kamu tunggu saja. Tunggu, Fu Xiao. Kamu tidak lupa taruhan tadi kan? Aku beritahu kamu. Jangan keterlaluan. Keterlaluan? Fuda Bao, kalah harus menerima. Jangan-jangan kamu mau ngemplang, ya? Su Feng, jangan terlalu sombong. Siapa tahu uang ini hasil curian. Iya, benar. Chen Lili, orang sepertimu. Bahkan gak worth it buat bikin aku marah. Nyesek banget kan? Rasan. Siang kian, ayo kita ambil mobilnya. Aku. Waduh, mas ini ternyata low profile banget. Dasar milet panjang. Feng bro, emang gue nggak salah nilai sama lu. Lu emang orangnya jago bisnis. Mobil ini aja keluar. Langsung bikin orang-orang melirik. Gak lah, aku cuma lagi beruntung aja. Feng bro, aku lagi pengen jembanjan perusahaan. Tapi modal lagi seret. Gimana kalau lu mau invest dikit? Tenang aja. Aku pasti nggak bakal bikin lu rugi. Investasinya nggak usah buru-buru. Ini angpau tahun baru, terima dulu. Loh, kok malah kasih angpau? Nggak usah sungkan gitu dong. Pokoknya terima aja. Kita kan udah kenal sejak kecil. Ini cuma tanda terima kasih kecil. Kalau gitu, aku nggak sungkan ya. Tenang. Aku pasti nggak bakal ngecewain lu. Aku percaya sama lu. Siang kian. Kamu teman mainku sejak kecil. Dan orang yang paling aku percaya. Jangan kecewakan aku. Su Xiangqian menerima angpau cinta sejati dari host. Host mendapat 6 juta. Sistem sudah transfer ke rekening host. Siang kian, butuh berapa? Tuh, 700.000. Aku invest 2 juta. Feng bro, lu bercanda ya? Serius? Kasih aku nomor rekening dulu. Aku transfer sekarang. Feng bro, ini kan investasi, harus lewat perusahaan. Meskipun kita teman dekat, tapi semua ini. Lebih baik ikut prosedur. Siang kian, gimana kalau ikut aku aja? Urusan bisnis, kamu lebih paham. Feng, bro bercanda aja. Aku mana bisa ngalahin lu? Kalau lu butuh orang, coba cari Song Waner. Dia kan lulusan jurusan keuangan. Masih ingat dia? Dulu aku kira kalian bakal jadi jodoh. Waner lulusan keuangan. Su Feng? Selama ini kamu ngapain aja sih? Setelah melupakan orang yang begitu hebat, untungnya. Tuhan memberiku kesempatan lagi. Dad Ang. Kakak. Ini pasti Ming Shen, ya? Kelihatannya cukup kuat, memang. Ming Shen, dia petani asli, ayahnya adalah kepala desa Zhao. Desa Zhao kamu tahu kan? Tentu tahu. Desa Zhao itu desa paling terkenal di kabupaten kita, katanya. Setiap rumah di sana punya tabungan ratusan ribu yuan. Ratusan ribu? Jujur saja, keluarga Ming Shen punya lebih dari jutaan. Banyak sekali. Ming Shen, Waner ada di kamar, kamu bisa ajak dia ngobrol. Ya. Kalau begitu aku pergi dulu. Anak muda harus banyak ngobrol. Kak, Waner ini sepertinya sudah punya orang yang disukai. Hari ini kita harus bekerja sama. Bagaimanapun juga harus menetapkan pernikahannya. Tenang, dengan aku di sini pasti berhasil. Aku akan ambilkan air untukmu. Siapa itu? Bawa mobil sport mahal. Itu kan Su Feng. Kapan Su Feng bisa beli mobil sport semahal itu? Kamu? Siapa kamu? Aku tunangannya. Kalau kamu berani sentuhnya lagi, jangan salahkan aku. Akan membuatmu susah. Waner, kamu baik-baik saja? Aku terlambat. Kakak Su Feng, kenapa baru datang? Aku takut. Tidak apa-apa. Mulai sekarang aku di sini, tidak akan biarkan kamu terluka lagi. Bibi, Waner hampir dilecehkan. Sebagai ibunya, kenapa tidak peduli? Anda hanya dia melihatnya diperlakukan seperti ini? Kamu siapa? Berani menanyai aku? Diri sendiri saja tidak bisa menghidupi, mau menikahi anakku? Anda sendiri? Tidak peduli pada anak sendiri, pantas jadi ibu? Jangan sok suci di sini, anakku aku yang tentukan.
Kalau kamu mampu, tunjukkan uang maharnya. Hanya bisa bicara saja. Ibu, kenapa bisa seperti ini? Aku anakmu, bukan alat transaksi demi uang. Ibu tidak peduli hidup matiku? Kamu tahu apa? Aku juga demi kebaikanmu. Kamu menikah dengan orang kaya, bisa hidup enak. Ikut dia yang miskin, bisa apa? Demi kebaikanku, ibu hampir saja menghancurkan hidupku. Ibu sama sekali tidak pantas menjadi ibuku. Tante, berapa uang yang diperlukan untuk menikahi Wan Er? 500.000. Kamu punya. Bisa keluarkan? Ini 500.000, sudah ditransfer ke rekening ibu. 500.000. Benar-benar ada 500.000. Sekarang, aku boleh bawa Wan Er pergi kan? $500.000 benar-benar sudah didapat. Wan Er, Kak Sufeng, aku sangat sedih. Aku tidak menyangka ibuku akan seperti ini. jangan sedih lagi, ada aku. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu tersakiti lagi. Terima kasih Kak Sufeng. Kalau bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Bodoh, aku bilang akan melindungimu, pasti bisa kulakukan. Aku pasti akan membuatmu bahagia. Aku percaya padamu. Dick, Ada APA? Di bawah ada mobil sport. Yang harganya jutaan, punya Sufeng? APA? Sekarang dia, segitu kayanya? Benar sekali. Mobil sport ini, harganya setidaknya 3 juta. Aku salah lihat. Pak, kamu tahu Lily pergi kemana? Haruskah kita lapor polisi? Lapor polisi? Dia sudah dewasa, bisa terjadi apa? Menurutku dia cuma kabur karena marah, beberapa hari lagi pasti pulang. Xiao Feng, ini, bagaimana ceritanya? Ayah, ibu, Wan Er ada masalah. Beberapa hari ini dia tidak punya tempat tinggal sementara, biarkan dia tinggal di rumah kita. Paman, Tante. Maaf bukan? Merepotkan apa? Kami senang sekali. Kalau begitu kami ke kamar dulu. Pak, kamu lihat Xiao Feng dan Wana. Sangat cocok kan? Sudah kubilang mereka berjodoh sejak kecil. Sekarang, akhirnya bersama. Ayah, anak Waner ini, lihatnya saja sudah disukai. Jauh lebih baik daripada Chen Lili itu. Kali ini anak kita, ketemu orang yang tepat. Anak kita, akhirnya sadar juga. Kita juga bisa lega. Kak Sufeng, Paman dan Tante. Jangan-jangan salah paham? Salah paham apa? Mulai sekarang, kamu adalah istriku, ini adalah rumahmu. Tidak perlu takut lagi. Terima kasih, Kak Sufeng. Wan Er, sebenarnya aku selalu menyukaimu. Hanya saja dulu tidak berani mengatakannya. Sekarang aku tidak ingin melewatkannya lagi. Kak Sufeng, aku juga. Aku juga menyukaimu. Kak Sufeng, kamu kenapa hari ini? Tiba-tiba jadi sangat dermawan. Orang-orang di grup pasti senang sekali. Tidak apa-apa, bagi-bagi angpau buat senang-senang. Lagi pula, kita berdua sudah bersama. Harusnya semua orang tahu, biar senang-senang. Hubungan kita tidak perlu terlalu mencolok, kan? Ini bukan mencolok, ini berbagi kebahagiaan. Lagi pula, kamu sudah jadi pacarku, aku ingin seluruh dunia tahu. Su Xiangqian menerima angpau cinta sejati dari tuan rumah. Suli menerima angpau cinta sejati dari tuan rumah. Sudah mencapai batas maksimal. Orang ini cuma dapat 200 yuan. Aku mengerti, semakin dalam perasaan orang itu padaku, semakin besar nominal angpau yang bisa dikirim. Apa karena kamu terlalu cepat, sampai sistem tidak tahan? Sudahlah, tidak usah dikirim lagi. Wan Er, aku kirimkan angpau khusus untukmu saja. Tidak perlu, kamu sudah memberiku banyak sekali. Aku jadi malu menerimanya. Kenapa tiba-tiba memberiku begitu banyak? Mulai sekarang, kamu adalah istriku, uangku untukmu. Itu seharusnya. Song Waner menerima angpau cinta sejati dari tuan rumah. Tuan rumah mendapatkan keuntungan 10 juta telah ditransfer ke akun tuan rumah. Aku juga bisa kirim ke orang tuaku, pasti tidak ada. Batas nominal, kan? Wan Er, aku ajak kamu belanja.
Hari ini kamu mau beli apa saja, aku yang bayar. Tidak perlu, Kak Su Feng. Kamu sudah menghabiskan banyak uang untukku. Aku tidak kekurangan apapun. Tidak boleh, hari ini harus pergi, aku ingin memakaikanmu. Baju yang cantik, biar orang lain iri padaku. Aduh, tidak bisa menolakmu. Ayo. Wan Er, hari ini mau beli apa saja? Jangan hemat untukku. Tidak perlu, Kak Su Feng. Ini semua terlalu mahal. Tidak perlu buang-buang uang. Tidak boleh, kamu orang yang paling penting bagiku, aku ingin membuatmu bahagia. Lagi pula uang segini tidak apa-apa bagiku. Baik. Bos, tunjukkan cincin terbaik di sini. Kepada saya. Cincin terbaik. Wah, ini harta karun toko kami, harganya 880.000. Kak Su Feng. Ini terlalu mahal. Kita lihat yang lain saja. Tidak apa-apa, kalau suka beli saja. Uang bukan masalah. Bos, gelang itu juga. Bungkuskan untuk saya kasih ke ibu saya. Bayar pakai kartu. Baik Pak, sebentar. Ini kan Su Feng? Kenapa? Bawa pacar baru beli perhiasan, mau pamer kaya lagi ya? Su Feng, kamu jangan di sini. Sakaya, perhiasan di sini. Bisa kamu beli? Fuda Bao Chen Lili. Kalian juga beli perhiasan? Ayah. Tapi kami beda dengan beberapa orang, sudah miskin. Masih kaya, pura-pura tajir. Su Feng, jangan-jangan kamu pinjam uang buat pamer? Kak Su Feng. Bagaimana kalau kita pergi saja? Jangan berurusan dengan mereka. Tidak apa-apa Wan Er, jangan khawatir. Pak, cincin dan gelang Anda sudah dibungkus. Total 1.568.000, silakan konfirmasi. 1.560.000? Su Feng langsung beli begitu saja. Kapan dia jadi sekaya ini? Tidak mungkin. Terima kasih. Masa si Su Feng, duit dari mana segitu banyaknya? Uang segini buat saya bukan apa-apa. Kalau kamu suka, bisa jual. Su Feng, jangan sok-sokan lagi. Dulu makan aja kamu ngajak bayar giliran. Sekarang mana bisa punya 1.560.000 buat beli perhiasan? Jangan-jangan kamu melakukan hal memalukan? Chen Lili, saya tidak perlu jelaskan ke kamu. Su Feng, jangan pikir dengan berlagak. Seperti orang sukses, saya akan menyesal. Kuberitahu kamu, hal paling kuseleseh seumur hidup Chen Lili adalah mengenal kamu. Kak Su Feng, ayo kita pergi saja. Jangan bertengkar dengan mereka. Baik, ayo pergi. Su Feng, kamu berhenti. Berdasarkan apa kamu hidup lebih baik dariku? Berdasarkan apa kamu sekaya ini? Aku tidak percaya. Sudah cukup Lili, masih tidak malu? Diam. Kamu ini laki macam apa? Kamu bahkan tidak bisa menandingi satu jari Su Feng. Aku pikir kamu benar-benar gila. Pergilah. Su Feng, kamu tunggu saja. Aku pasti akan membuat kalian menyesal. Ayo lihat pasangan tahun baru. Lihatlah. Lihatlah pasangan tahun baru. Paman dan Bibi. Lili, itu kamu? Lama tidak bertemu. Kalian sehat-sehat saja? Kenapa Su Feng sudah bisa beli mobil sport? Kok dua orang ini masih jual pasangan tahun baru? Jangan-jangan keluarga mereka pura-pura miskin? Bibi, kalau aku mau kembali, apakah Su Feng akan memaafkanku, Lili? Su Feng sudah siap menikah dengan Wanda. Mereka sangat bahagia. APA? Su Feng mau menikah? Bibi, gelangmu cantik sekali. Harganya berapa? Ini dibeli anakku, 680.000. Su Feng ternyata sekaya itu? Dulu dia pura-pura miskin di depanku, apa dia sedang mengujiku? Yang Fuda Bao berikan ini cuma 10 ribuan. Dulu benar-benar buta, kenapa memilih Fuda Bao? Dulu, aku yang menyakiti hati Su Feng. Sebenarnya aku juga selalu menyesal, Lili. Biarkan masa lalu berlalu. Xiao Feng dan Weiner. Sekarang sangat bahagia, jangan terlalu banyak pikiran. Tidak bisa. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Su Feng dulu sangat mencintaiku, asalkan aku kembali. Dia pasti akan memilihku lagi. Chen Lili, kamu ini pengkhianat. Kenapa? Mau kembali ke Su Feng-nya? Dabao, aku cuma mencoba mengorek informasi mereka. Mengorek informasi? Kamu anggap aku bodoh. Aku dengar semua yang kalian bicarakan. Kenapa? Menyesal sudah memilihku? Mau kembali ke mantanmu ya?
Aku serius, Su Feng ini sudah mengambil keuntungan besar dari kita. Kamu tidak ingin balas dendam? Lily, kamu bagaimana bisa seperti ini? Nenek tua, kamu pikir aku suka anakmu? Dulu aku cuma karena uang. Sama dia. Tapi dia terlalu pandai berpura-pura. Sampai aku pun tertipu. Chen Lily, keluarga Su sudah sangat baik padamu, jangan kau semena-mena. Jangan gon carry masalah lagi. Chen Lily, aku peringatkan kamu. Jangan main-main kalau berani mengkhianatiku. Awas ku jadikan kamu tidak bisa makan dengan tenang. Aku benar-benar buta. Kenapa memilih orang seperti Fu Dabao? Su Feng dulu begitu baik padaku. Selalu mengalah, sekarang semuanya sudah terlambat. Dabao, aku sudah tahu salah, jangan marah lagi. Nah, baru baik. Ayo, kita pulang. Hari ini sangat menyenangkan. Terima kasih. Ngapain terima kasih? Aku juga senang. Sungguh. Tentu saja, hari ini adalah hari paling bahagia. Setelah lulus kuliah. Kak Su Feng, kamu mau menikahiku? Wan Er, aku pasti akan menikahimu. Karena kamu yang membuatku mengerti apa itu cinta sejati. Aku juga. Inisial yang kuanyam untukmu hari ini. Akhirnya ada kesempatan untuk memakaikannya padamu. Su Feng, kamu penapel. Tante, aku dan Wan Er benar-benar saling mencintai. Zaman sekarang, hanya orang miskin yang bicara soal cinta. Wan Er, kamu ditipunya. Dengar dari bibimu, uang yang dia berikan itu semuanya pinjaman rentenir. Kamu keterlaluan, uang Kak Su Feng. Hasil jerih payahnya sendiri. Jangan fitnah dia. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu, pria sekarang. Kalau tidak punya uang, wanita juga ikut sengsara. Menurutku Ming Sheng itu anak baik. Dan kita sudah kenal baik keluarganya. Ibu, Kak Su Feng tidak menipu. Lihat, mobil itu punyanya. Mobile Sport? Itu sewaan Hu Feng. Jangan kira bisa membodohi kami dari kecil. Aku tahu betul later belakang keluargamu. Mobil sport itu milikku, bukan sewaan. Omong kosong. 2 hari lalu, masih tidak bisa bayar mas kawin. Sekarang bilang, mobil sport itu punyamu. Aku bisa tebak. Akhlak keluargamu tidak punya uang untuk menikah. Lalu mengincar wanar kami. Ku beritahu, tidak mungkin. Lepaskan, kamu tidak pantas memakainya. Ibu, Dasar apa kau memakainya? Sudahlah, bayarkan euros dan enak-enak mereka selesaikan sendiri. Ayo kita jangan ikut campur di sini. Kamu tahu apa? Bocah ini, Wan Er kita. Kalau ikut dia, masa depannya bakal bagus apa? Su Feng, aku lihat dia tumbuh besar. Orangnya baik dan bertanggung jawab. Aku tenang kalau Wan Er ikut dia. Tante, jangan marah. Kalau Wan Er ikut aku akan memberinya hidup yang baik. Aku punya villa, bisa jadi rumah pernikahan, syaratnya. Jauh lebih baik daripada Sisirang. Ming Sheng itu lebih bisa diandalkan. Su Feng, bukan aku merendahkanmu, tapi penghasilanmu itu cocok sama Wan Er, lebih baik mundur saja. Cepat pergi, Wan Er. Su Feng si miskin ini, nggak pantas buat kamu. lepaskan. Sao Ming Sheng, lepaskan. Su Feng, kamu siapa berani menggelanjaku? Kamu berani mendorongku? Kalau berani sentuh dia lagi, jangan salahkan aku. Aku. Su Feng, kamu pukul aku lagi. Kalau berani ganggu Wan Er lagi, aku akan buat kamu menyesal. Su Feng, tenang, jangan memperbesar masalah. Paman Song, aku mengerti. Kamu berani memukul orang? Kamu pikir dengan begitu, masalah bisa selesai? Tante, aku tahu Anda khawatir Wan Er. Ikut aku akan menderita, jadi aku janji. Aku akan baik-baik pada Wan Er. Memberinya hidup terbaik, aku akan belikan villa. Atas namanya. Serius? Villa bukan sembarang beli. Tante, aku serius. Kalau tidak percaya. Sekarang juga aku ajak lihat rumah. Kamu nggak perlu seperti ini. Wan Er, ini kewajibanku. Aku ingin bikin paman tante tenang, juga ingin kamu bahagia. Baik, kalau benar kamu beli villa. Dan atas nama Wan Er. Aku setuju kalian menikah. Sepakat. Tenang, serahkan semuanya padaku. Kalian, jangan senang dulu, Su Feng. Kamu tunggu saja. Xiao Ming Sheng. Aku sarankan kamu jangan macam-macam, atau konsekuensinya berat. Su Feng, aku harap kamu menepati janji. Tante, aku pasti akan menepatinya. Anak-anak, selamat tahun baru.
Ini satu untuk kalian masing-masing. Semua dapat, semua dapat. Selamat tahun baru. Wah, Paman Li, selamat tahun baru. Tante, selamat tahun baru. Ini bisa semuanya. Terima kasih. Menerima angpau cinta sejati dari tuan rumah, mendapatkan keuntungan 100.000 yuan, sudah masuk ke rekening tuan rumah. Hari yang indah. Su Feng benar-benar royal ya? Iya. Satu orang satu, angpau 1.000 yuan, bagi uang kayak bagi udara. Jangan-jangan Su Feng benar-benar sukses besar? Su Feng, selamat tahun baru. Tante, selamat tahun baru. Dengar-dengar dari Wan Er, kamu sudah belikan dia villa. Iya Tante, rumahnya sudah dialihkan ke atas nama Wan Er. Benar-benar. Aku salah lihat ya, Su Feng. Ternyata kamu sangat berbakat. Dulu, Tante terlalu gegabah. Jangan dipikirin ya, mulai sekarang kita satu keluarga. Tante juga butuh perhatianmu nanti. Tante, aku akan merawat Wan Er dengan baik. Su Feng, angpau ini. Ada untuk Tante nggak? Tante, ini khusus untuk Anda. Wah, angpau ini tebal banget, Su Feng. Kamu benar-benar dermawan. Ibu Song menerima angpau cinta sejati tuan rumah dikurangi 100.000 yuan, sudah dipotong dari rekening tuan rumah. Sistem ini benar-benar adil. Su Feng, mulai sekarang kita satu keluarga. Kamu harus sering-sering main ke rumah. Baik, Tante. Kak Feng. Perusahaan sekarang berkembang pesat, pangsa pasar terus meluas. Tapi butuh lebih banyak dana untuk mendukung ekspansi selanjutnya. Aku berencana cari investor, siapa tahu bisa dapat modal lebih. Siang Kian, soal dana jangan khawatir. Serahkan padaku. Maksudmu? Ini angpau untukmu, ada cek 500.000 di dalamnya. Anggap saja hadiah dariku. 500.000? Ini terlalu banyak. Terima saja, ini ungkapan hatiku. Su Xiangqian menerima angpau cinta sejati tuan rumah mendapat keuntungan 5 juta, sudah masuk ke rekening tuan rumah. Kak Feng, angpau 500.000 ini. Bagi perusahaan, tetap seperti setetes air di lautan. Aku ingin segera cari pendanaan, mulai rencana ekspansi, gimana menurutmu? Lakukan saja, aku akan suntik modal lagi 5 juta untuk perusahaan. Mendukung rencanamu. 50 juta. Ini baru awal, di masa depan kita akan. Dengan dukunganmu, aku pasti akan membuat perusahaan ini besar dan kuat. Aku percaya padamu. Su Feng, Ada APA? Mana orangnya? Kamu cari siapa? Tante, aku cari Su Feng. Dia pindah. Sudah beberapa hari. Pindah? HM, pindah kemana? Tidak tahu. Katanya sih tinggal di villa mewah. Bikin iri ya? Villa mewah? Su Feng itu siapa? Kalau dulu aku tidak menuntut mas kawin, tidak menganggapnya miskin. Sekarang yang tinggal di villa mewah pasti aku, bukan? Tidak, aku tidak rela. Kenapa Song Weiner bisa memiliki semua ini? Kenapa Su Feng? Kamu berutang padaku. Kak Su Feng, kamu datang. Wan Er, mulai hari ini. Kamu adalah direktur keuangan perusahaan. Aku menepati janjiku, kan? Terima kasih, Kak Su Feng. Aku tidak tahu harus bagaimana membalas kebaikanmu. Bodoh, semua ini pantas untukmu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kak Su Feng, kamu sangat baik padaku. Tapi, mulai hari ini, panggilanmu padaku harus diubah. Diubah? HM. Mau diubah seperti apa? Bodoh, kita sebentar lagi menikah. Kamu pikir apa? HM. Sayang. Suaramu kecil sekali. Aku tidak puas. Sayang. Nah, baru benar. Kak Feng, aku bawa sampahnya. Kalian berdua tidak akan di sini? Tidak kok. Wah, royal ya? Biasa saja. Performa perusahaan sedang melesat. Ini kan, kakak ipar juga naik jabatan. Tentu harus dirayakan.
Wan Er, sampanyenya besok saja dibuka, ya? HM. Siang Kian. Semuanya sudah siap? Semua siap, tinggal menunggu pernikahan Kak Feng dan Kakak Ipa. Kak Su Feng. Bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesarku. Wan Er, aku akan menjagamu seumur hidup. Ini adalah tunangan Wan Er, Su Feng. Anak ini, aku lihat sejak kecil. Benar-benar, semakin dilihat semakin disukai. Su Feng, ini semua keluarga besarku. Ini tante besar, tante kecil, dan 3 paman. Halo Tante Besar, maafkan konflik sebelumnya. Ah, sudah berlalu. Jangan dibahas lagi. Pengiriman angpau cinta sejati gagal, mengurangi 2 juta dari host. Halo Tante Kecil. Su Feng sangat sopan. Wan Er beruntung. Menerima angpau cinta sejati host, mendapatkan keuntungan 2 juta. Halo Paman Besar. Paman Besar terlihat sangat bersemangat. Kamu dari kecil selalu nempel sama Wan Er. Hari ini akhirnya kamu berhasil. Sue menerima angpau cinta sejati host. Host mendapatkan keuntungan 2 juta. Sistem telah mentransfer ke akun host. Halo Paman Kedua. Baik. Suyun menerima angpau cinta sejati host. Host mendapatkan keuntungan 2 juta. Telah ditransfer ke akun host. Halo Paman Ketiga, dengar-dengar waktu kecil Wan Er. Sering main sama Paman Ketiga. Benar, waktu itu hanya aku yang rela mengeluarkan uang untuk memberikan Wan Er camilan. Dari kecil sampai besar, aku yang paling baik ke Wan Er. Sistem keuntungan angpau cinta sejati. Pengiriman angpau cinta sejati gagal. Mengurangi 2 juta dari host. Ternyata Paman Ketiga ke Wan Er hanya pura-pura baik. Ada apa? Tidak apa-apa Wan Er. Mungkin sedikit lelah. Jangan terlalu lelah. Hari ini kan pesta pertunangan kita. Wan Er, tahun ini keluarga sangat ramah. Tapi beberapa orang, tidak seperti yang terlihat. Apa maksudmu? Setelah pesta selesai, aku akan jelaskan detailnya. Hari ini adalah hari pernikahan anak Su Feng, Jengen Weiner. Terima kasih atas kehadiran teman dan keluarga. Su Feng, anak ini. Keluarga kami sangat puas, Wan Er bisa menikah dengannya. Aku tenang, selamat. Xiao Feng, akhir-akhir ini kerja di mana? Mendadak kaya, jangan-jangan melakukan hal ilegal? Aku mau bilang, Feng Er beberapa tahun terakhir berkembang di luar kota. Menurutku, beberapa kesempatan itu wajar. Anak muda sekarang berani bicara dan bertindak. Jauh lebih baik dari zaman kita dulu. Oh ya, berani berjuang itu bagus, tapi lihat dulu perjuangan apa. Pekerjaan apa? Weiner adalah permata keluarga kami, tidak bisa sembarangan. Menikah dengan orang yang asal-usulnya tidak jelas. Paman, maksudmu apa? Bukan apa-apa, cuma merasa ada orang yang tidak pantas untuk Weiner saya. Ngomong, nggak tahu bisa itu. Bagus. Later pelakang keluarga bagus. Sayangnya, Paman. Paman tahu siapa Sao Ming Sen? Dia licik dan tak tahu malu. Berbuat apa saja demi keuntungan. Orang seperti itu berani disebut? Paman, aku tahu kekhawatiranmu. Aku jamin, uangku bersih. oh ya. Kalau begitu, katakan di mana kamu bekerja? Apa pekerjaanmu? Mau ungkap latar belakangku? Saat ini aku tidak bekerja di perusahaan manapun. Atau bisa dibilang, aku sekarang hanya investor. Investor. Lalu kamu investasi di perusahaan mana? Aku investasi di beberapa perusahaan. Satu adalah Shinchan Tech. Satunya lagi Tianqi Group. Xingqin Tech? Tiankai Group? Bukankah itu perusahaan unicorn yang baru saja IPO? Tiankai Group kan perusahaan besar nomor 1 di dalam negeri. Feng Er, sejak kapan kamu investasi di perusahaan ini? Hanya beruntung saja, kebetulan tepat waktu. Kakak Su Feng, kamu hebat sekali. Ayo. Selamat. Su Feng, kamu tidak bisa bertunangan dengan Song Wan Er. Kamu cinta padaku. Aduh, apa-apaan ini, Su Feng? Kamu tidak mau mengkhianati gadis ITU. Lily, kamu ngapain? Hari ini adalah hari bahagia Xiao Feng dan Wan Er. Jangan ngomong sembarangan di sini. Su Feng, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Kita mulai lagi, ya? Jen Lily. Kita sudah putus lama. Tolong segera pergi. Jangan buat keributan di sini. Kamu bohong. Di hatimu masih ada aku, kan? Chen Lily, aku sudah bertunangan dengan Su Feng. Tolong jaga sikapmu. Su Feng, kamu benar-benar punya banyak penggemar ya. Bahkan mantan pacarmu datang untuk merebut pernikahan. Satpam, bawa dia keluar. Su Feng, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Kamu tidak boleh. Anak muda sekarang sungguh membuat orang tidak tenang. Paman, Su Feng adalah tunanganku. Aku percaya padanya. Wan Er, terima kasih.
Perci. Wanita, berani mempermalukanku. Apa kamu meremehkanku, Fudabao? Aku salah, kesalahanku adalah buta. Percaya pada omong kosongmu. Fudabao, kamu hanya orang miskin. Berlekat APA sebagai orang kaya? Ya, siapa yang dulu memohon padaku demi uang? Ingin bersamaku sekarang? Berlagak APA? Diamlah kamu. Kamu hanya penipu, di luar terlihat baik, tapi sebenarnya tidak ada apa-apanya. Sebenarnya bahkan tidak ada artinya. Bukankah kamu bersamaku hanya demi uang? Berlagak apa suci? Ya. Aku demi uang, tapi kamu? Kamu bahkan tidak punya uang. Kamu hanya orang miskin, berlagak apa sebagai orang hebat? Ya, aku tidak punya uang. Tapi pakaian, makanan, dan barang-barangmu, semuanya? Bukankah dari aku yang menafkahimu? Masih memikirkan kekasih kecilmu itu? Aku beritahu kamu. Iya, Sufeng, sudah lama bertunangan dengan Song Waner. Kamu siapa? Sufeng 100 kali lebih baik darimu. Kamu bahkan tidak layak mengikat tali sepatunya. Kamu hanya lucu. Coba sebut namanya sekali lagi. Fudabao, kamu hanya sampah. Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah mempercayaimu. Ya, aku memang sampah. Tapi apa yang bisa dilakukan? Aku beritahu kamu. Kamu menyesal? Sudah terlambat. Seumur hidupmu kamu tidak bisa lari. Para tamu undangan, hari ini adalah hari terpenting dalam hidupku. Karena dua sahabatku resmi bertunangan. Mempelai pria Sufeng, dulu adalah bosku. Sekarang adalah direktur grup Su, tetap bosku. Mempelai wanita Song Waner, lebih muda 2 bulan dariku. Sekarang menjadi kakak iparku, juga wakil direktur grup Su. Wakil direktur. Baik, tanpa basa-basi, mari kita sambut pasangan baru ini dengan selamat. Pasangan yang saling mencintai akhirnya bersatu, tepuk tangan. Fake boss, APA Yang Engine Kamu Katakan Kepada Penggantin Wanita? Wan Er, mulai hari ini, kamu adalah istriku. Aku akan mencintaimu seumur hidupku. Menemanimu. Sufeng, apapun yang terjadi di masa depan, aku akan menghadapinya bersamamu. Selamanya mencintaimu. Sayam dong. Para tamu undangan, hari ini adalah hari bahagiaku, Sufeng. Terima kasih atas bantuan kalian. Aku juga menyiapkan banyak angpau untuk kalian. Semoga kalian selamat tahun baru, rezeki melimpah.